Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, NIM 5011900351 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2J. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pengantar manajemen. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Dalam organisasi atau perusahaan pasti terdapat berbagai permasalahan yang harus dipecahkan. Tak jarang permasalahan dalam organisasi atau perusahaan dapat semakin buruk dan berakibat pada hancurnya organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam mengatur organisasi atau perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya, disinilah sebuah manajemen dibutuhkan. Maka, pengertian manajemen harusnya diketahui secara benar maksud dan tujuannya. Manajemen secara singkat yaitu memiliki arti mengatur. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Dan apa itu arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa? Ada pepatah mengatakan, waktu adalah uang. Maknanya, kita tidak boleh membuang-buang waktu karena waktu sangatlah berharga. Meski telah mendengar pepatah tersebut, masih banyak orang yang tidak menggunakan waktunya secara bijak, terutama para mahasiswa. Di kalangan mahasiswa sendiri, kita mengenal kelompok mahasiswa kupu-kupu, yaitu mereka yang menggunakan waktu hanya untuk pergi kuliah lalu pulang. Ada juga mahasiswa kura-kura, yaitu mereka yang menggunakan waktu untuk pergi kuliah lalu mengikuti rapat organisasi. Selain itu, kita juga kerap mendengar mahasiswa kunang-kunang, yaitu mereka yang menghabiskan waktunya untuk pergi kuliah lalu pergi bersenang-senang. Sebagai seorang mahasiswa, tentu tidak baik jika kita hanya masuk ke dalam salah satu tipe tersebut. Seharusnya, waktu yang kita miliki dapat digunakan untuk aktif dalam perkuliahan, berorganisasi, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Pertanyaan kedua adalah, Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan. Jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen. Dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Top manajemen adalah mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan. Middle management adalah menerima perintah dari top manajemen dan meneruskan arahan pada low management. Low management adalah melakukan proses produksi dan menghasilkan produk. Dan apa arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa itu manajemen? Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Dan jelaskan apa arti pentingnya manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Pertanyaan ketiga adalah, jika Anda sebagai seorang manajer di dalam sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Jawabannya adalah, langkah konkret yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah penularan virus corona di tempat kerja. Yang pertama, buat promosi penjualan yang tepat, yaitu
Waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang Anda jual. Jika Anda dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya, pelanggan akan datang sendiri kepada bisnis Anda. Sebaliknya, gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan aktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau melihat TV akan lebih banyak dihabiskan dibanding hari-hari biasanya. Yang kedua, cara dan strategi penjualan yang kreatif. Selain promosi yang Anda gunakan tepat, buatlah cara dan strategi penjualan yang kreatif dengan membuat pelanggan tetap melihat cara Anda mempresentasikan. Yang ketiga, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Anda tetap harus menjual produk UKM dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk UKM Anda. Yang keempat, penerapan social distancing. Bagi perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan konsumen dapat menerapkan social distancing, seperti mengatur jarak antrian atau mengefisienkan layanan agar tidak terjadi antrian. Misalnya, menambah jumlah kasir atau customer service. Atur jarak antara orang minimal 1,5 meter untuk mencegah penularan lewat bisnis atau lewat bersin atau batuk. Yang kelima, work from home. Ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan di daerah terdampak penyebaran corona seperti Jakarta. Kendalanya, dibutuhkan banyak adaptasi, terutama untuk perusahaan yang tidak familiar dengan sistem kerja remote. Namun, hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, mengingat saat ini sudah tersedia banyak software dan aplikasi digital untuk online meeting dan platform kerja bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.